frame dari Axis Flying Manta 5 Pro Squashy X ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi videonya saya percepat ya perakitannya karena memang biar tidak terlalu lama. Oke. 20 menit. 20 menit tadi videonya ya. Oke. Sekitaran segitu. Oke. Dari sekilas ya teman-teman ya, sangat menarik sekali frame ya kan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini ya, sini ya. Kelihatan ini ya. Jadi di belakang ini itu 3D printer ya. Kemarin saya kira ini full body dari depan sampai belakang gitu ya. Jadi bodi samping ini saya kira dari sini sampai sini, ternyata enggak, hanya sampai hampir selurus arm ya. Itu kalau dari belakang ya, dari bawah itu, dari bawah sorry ya, oke, dari bawah ini proporsionalnya antara jarak ini ya, jarak alunya yang bagian depan itu dengan yang karbonnya ini itu hampir sama enggak ya? Enggak sama ya, ini sini kalau sini ini lebih ke belakang daripada yang ini. Kalau yang ini lebih ke bawah daripada yang ini. Bautnya maksudnya ya. Itu. Jadi patokannya ini ya, setelah ini. Ini loh, baut yang ini ya. Yang ini. Jadi kalau ditarik garis lurus ini, ini. Kelihatan ya. Jadi ini dengan sini. Kalau yang belakang ini sampai sini. Itu. Jadi tidak profesional, kok tidak profesional, proporsional ya. Jadi seharusnya panjang yang di depan dengan yang belakang itu sama kalau X ya, squash X ya, entah itu squash X atau itu harus sama seharusnya, karena dia pembagian beban ya, beban belakang dan depan itu harus sama. Jadi sini ini seharusnya agak lebih ke depan lagi gitu ya. Terus ini fitur yang ditawarkan oleh Axis Flying itu adalah aerodinamik, tapi kok nggak aerodinamik ya? Saya kira kemarin itu gini teman-teman, di sini ada lubangnya ya, lubangnya, terus udaranya mengalir dari bawah sini ke belakang untuk mendinginkan si air unit gitu loh. Ternyata enggak. Jadi ini seharusnya lubang ini ya, ini seharusnya lubang, tapi kok tadi dari sini ini armnya ini buntu juga, apa enggak apa ya, enggak, nah, aeronya itu, aliran udaranya itu enggak langsung dari depan sini ke belakang sini, airflow ya, sorry, airflow. Jadi airflow-nya itu dari gini, akhirnya dari atas sini. Berarti berharapnya itu lewat bawah sini ya? Seharusnya itu, kalau saya kira itu harusnya lewat di bawahnya si aluminium ini gitu. Jadi kayak airflow gitu ya. Gitu ya. Jadi ngambil aliran udara masuk ke sini, langsung tembus ke belakang untuk mendinginkan pendingin air unit. Saya kira gitu kemarin, ternyata tidak. Ini harus dikoreksi sebenarnya. Itu fitur yang cukup harus ada gitu loh di drone yang tertutup semua ya, gitu. Yang maksudnya desainnya tertutup itu seharusnya airflow-nya itu harus diperhatikan gitu. Lebih cakep lagi kalau di sini ada siripnya ya, sirip ya. Sirip-sirip itu sehingga ada aliran udara juga untuk mendinginkan si air unit ataupun si flight controller dan ISC. Ini nggak ada.
Waduh. Sama nanti akhirnya kasusnya sama seperti Helion 10 ya, overheat. Nanti harapan saya jangan sampai overheat ini gitu. Terus yang selanjutnya adalah ini ya, buat LED ini gitu. ini kan untuk LED ya, seharusnya itu dari sananya sudah dipasang seharusnya ya. Ini kan pakai pipe ini seharusnya sudah dipasang dari pabrik ya seharusnya, tapi kita harus pasang sendiri gitu. Dan itu cukup ya ya dengan harga yang gitu ya, ya agak gimana gitu akhirnya, part tersulit ya. Terus untuk ini 3D printer ya teman-teman, bukan Mika ya. Nah ini 3D printer, 3D printer yang dilekatkan di alu ya. Untuk desainnya alunya oke. Itu terus apa lagi ya, gambar hiu ya gambar hiu ya, desainnya kan hiu. Nah ini yang menarik di sini, ini menariknya ya, ini gede besar gitu, set ke belakang ini makin kecil. semakin kecil gitu ya, gitu. Itu menariknya, itu sangat menarik. Jadi angin dari depannya langsung ke belakangnya Ya nyerong lah ibaratnya gitu, tapi tetap nanti airflow-nya ini harus diperhatikan gitu, apalagi pakai O3 ya. Kalau analog sih ya no comment baik. Terus yang menjadi perhatian saya selanjutnya adalah 3D printernya. Aduhai, sekelas pabrikan 3D printernya kayak gini teman-teman, kelihatan enggak ya? Ya mungkin apa ya, ya gak apa-apa tuh om misalkan gitu ya, 3D printer aja kayak gitu ya. Ya kalau sepengetahuan saya ya, ini namanya Asif Layang itu tidak pernah meng-share 3D printernya gitu. Ini Apa? ini juga Ya ini nggak di-share ini gitu. Tidak pernah di-share untuk 3D printernya. Jadi saya komplain untuk 3D printer yang di kaki ya, yang seperti ini ya, dengan gini. Piye to masangnya? Oh alah. Nah ini ya, seperti ini teman-teman. Ini nih gampang kotor gitu loh, buat sekalian hitam gitu kan, cakep ya kan, maksudnya 3D printer hitam gini loh. Nah ini kan lebih cakep kalau warna hitam, nggak kena kotor kan gitu ya, kecuali untuk pajangan di rumah ya, nggak tahu lagi 3D printernya sebentar. Oke, nah itu benar seperti ini semua, entah itu belakang depan sama aja karena dia kan X. Oke. Lalu ada 3D printer untuk GoPro ya, mounting GoPro. Sebenarnya di sini ada stand up gitu ya. Jadi gini dia, ditahan dengan stand up, terus ada seperti ini. Itu nanti masuk ke sini ya. Di sini ada ini, masukin gini, lalu di tengah. Nah gini, ya kan? Kalau pingin pakai action cam ya, itu. Terus ini menutupi airnya semua. Oke, iya. tutup semua. Di samping itu penguat ya, penguat untuk holder kamera ya, yang dari alu, karena cuma ditahan dengan ini, dua ini, terus sama enggak lagi, cuma itu dok, ditahan dua itu
Dan nanti kemungkinan besar ini juga ditahan pakai ini. Ini kan ini Masukkan. mika ya, ini mika terus ada bautnya juga gitu, itu M2 tuh. Jadi yang menahan ini apa si holder kamera ini cuma bawah ini ya, sama atas ini. Yang ada stand up-nya itu ya. Tapi ini enggak stand up ya, Oh yang ini. ini bukan stand up, ini langsung karbon. Jadi dia hanya di holder oleh karbon. Cantolan. Nah, di holder sama karbon, sedangkan stand up-nya masuk yang di sini. Ini stand up. Jadi ini hanya karbon, hanya menempel. Lalu dikuatin dengan stand up ini ya. Jadi kalau kena bentur ya kurang tahu lagi. Itu. Tapi saya pribadi dari segi desain cakep. Itu. Pemasangannya ya agak-agak sulit, agak-agak tidak ya. Manual booknya terutama. Manual booknya yang agak nggak bisa lihat saya. Terus ini holder baterai, gitu. Baterainya bisa, XT. XT-nya ditaruh di sini. Terus ini adalah LPSMA SMA. Terus ini GPS. GPS ukuran berapa? Coba ambilkan itu. Jamscape. Ini mungkin 20-20 mungkin. Mungkin ya teman-teman, mungkin. Sorry, 19, 18, 19 ya. 18, GPS 18 ini. 18 kali ke 18, berarti bisa mikro mini. Ya, 18. GPS 18 ini, bukan GPS 20. Ini seharusnya di sharing nih. Apa? Desain 3D printernya bukan berupa STL, tapi step. Jadi kita bisa modifikasi ya. Mau Hah? Kata kecil ya. Ini XT-nya nanti kebalik ya, di belakang dipasang di bawahnya gitu. Seharusnya ada holdernya, seharusnya. Yep, ada celobokan. Jadi dimasukin ya, gini, di slide. Oke, apalagi ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah FC. Ini nanti saya kurang tahu ukuran FC-nya berapa. Ukuran FC-nya 20-20 ya. Tapi ini mounting M3 gitu. Jadi kalau panjangan mau pakai M2 harus pakai ada apa ya, konverternya gitu ya. Yang M2 jadi M3 sih menjadi M2. Harus ada konverternya. Di sini ada pendinginnya. Ini untuk anten TPS, terus ini saya kurang tahu untuk apa, holder mungkin ya. Tapi yang jelas kalau dengan segede ini, ruang segede ini bisa dikasih buzzer. Ya, buzzernya bisa dimasukin ke sini. Kalau sebesar ini ya, ada di situ. Yang lepasan aja. Bentar, sambil nyeruput kopi. Cheers. Gak ada? Dipotong dong. Bentar ya. Ini sengaja buat videonya secara langsung tanpa ada persiapan karena besok sudah repot. Nih ya. Nah, kan segaban gini masuk buzzer. Di belakang GPS. Ya, di bawahnya GPS ya. Terus tidak mengganggu XT.
Jadi mungkin kemungkinan besar di ini sama kalau nggak pakai anu ya, nggak pakai TBS atau LRS ya, di holder gini. Buat holder sendiri. Ini dijepit gini atau gimana gitu. Nggak dibalik cukup nggak? Oh, just pokoknya intinya di belakang, nggak bisa di depan, jangan di depan sini ya. Nanti kita bingung untuk matikannya, gitu. Yang jelas saya nggak bakal mau pakai buzzer pasif, saya mau pakai buzzer ginian. Resiko sekali. Andai kata ini di sharing ya, kita buat sendiri. Tuh, ya sudah teman-teman. Kita di video rakit sama impresi pertama kita apa? Kritik apa ya, reviewnya. Review singkat. Review singkat ya. Build-nya ada sendiri nanti. Video build-nya. Isiannya. Ya, oke. Mungkin setelah video ini atau kapan gitu munculnya. Kalau gitu, salam mabur.